Masih Afi aja yang gabung ya. Tunggu teman-teman yang lain ya, Dek ya. Hai Aldo, Afi. Kak mau nanya. Ya, kenapa? Ini minggu depan. Agak keras Dek suaranya. Ini kemungkinan minggu depan udah masuk tak? Kenapa? Yang keras suaranya Dek, nggak dengar di sini. Ini kemungkinan minggu depan masuk. Masuk maksudnya pembelajaran online? Sekolah nggak? Nggak, masuk sekolah nggak. Kenapa? Agak keras, Vi? Masuk sekolah, Kak. Enggak. Enggak kok. Habis ini kakak mau mengumumin ini tentang kelanjutan UN. Tunggu teman-teman yang lain ya. Ya. Udah dikerjakan soal yang kakak share? Belum, Kak. Ya wes nggak apa-apa. Loh, emang kakak ngirim dah? Iya, ada. Walah, bentar. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain, boleh langsung dikerjakan, Dek, soalnya. 1 sampai 5 dulu deh, nggak apa-apa. Hai Fikri, udah dikerjakan soalnya? Belum. Kalian ada hambatan nggak dalam ini, pendaftaran LTMPT? Udah semua kan ya? Ya. Ya. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain, Dek. Pak Ayu mau menginfokan. Jadi kan harusnya minggu ini kalian itu ujian nasional kan, atau UNBK, seperti itu. Tapi kita kemarin dapat surat langsung dari Kemendikbud, itu menyatakan bahwa UN untuk sekolah formal itu kan dibatalkan. Pernah dengar itu, info kayak gitu? Ya. Ya, nah yang tertulis di situ hanya sekolah formal. Sedangkan homeschooling seperti HSKS itu termasuk sekolah non formal, kayak gitu deh. Nah, kemudian di surat keterangan dari Kemendikbud itu yang poin C, 1C itu menyebutkan kalau UN Pendidikan Kesetaraan dan SMK itu nanti akan dibicarakan lagi intinya. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu nih nantinya itu emang benar-benar dibatalkan semuanya berlaku untuk formal sama non formal seperti kita, atau khusus untuk sekolah non formal itu nanti akan ada ujian daring atau ujian online. Jadi kita masih belum tahu adik-adik, kita sampai sekarang juga sedang memfollow up pihak Dinas Kota Surabaya. Jadi harusnya minggu-minggu ini ya
Jadi harusnya minggu-minggu ini sudah ada info terkait ujian nasional. Seperti itu. Gitu ya, Dek ya. Mungkin ada pertanyaan tentang UN? Nggak ada? Halo? Nggak ada ya? Nah, kemudian harusnya kalian itu di minggu ini sudah tidak ada pembelajaran. Kalau sesuai Kaldik kan harusnya kalian kan nggak ada pembelajaran lagi, kayak gitu kan ya. Nah, tapi karena kita juga masih belum tahu UN-nya itu mau dilaksanakan kapan, kemudian entah itu dibatalkan juga. Nah, sampai sekarang kita juga masih ngasih kalian pembelajaran online yang menjurus ke persiapan UN atau UTBK seperti itu. Gitu ya, Dek ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya. Oke, ini ada soal. Jadi soal yang kakak share itu beberapa ada yang soal SBM PTN tahun-tahun yang lalu. Gitu. Nah, kita bahas ya satu-satu ya. Yang nomor 1, Afi udah ngerjain yang nomor 1, Afi? Afi? Sudah? Nomor 1 apa jawabannya? Yang E bukan? Gimana, Vi? Yang lain? Yang E bukan? E? Yang lain? Aldo, Fikri, atau Nendra mungkin punya jawaban yang lain? A kayaknya. A? Oke. Kita bahas ya satu persatu ya jawabannya ya. Yang pertama, di situ kan kita lihat jawaban yang tepat tentang peredaran darah. Nah, peredaran darah itu kan pada dasarnya ada dua ya, Dek ya. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kayak gitu. Kalau yang kecil itu masuk kemana? Jantung, paru-paru kembali ke jantung. Ya, kalau besar itu ke seluruh tubuh. Lalu kembali ke jantung. Kita bahas yang pertama. Arteri pulmonalis mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Nah, arteri pulmonalis berarti nanti kita akan merujuk ke sistem peredaran darah kecil. Nah, dulu kayaknya Kak Ayu pernah ya, bahkan sering ini ngasih singkatan kalian tentang peredaran darah. Masih ingat nggak? Kalau peredaran darah kecil, ditulis ya kalau misalnya kalian belum nyatet ya. Kalau sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan. Bilik kanan ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, kemudian ke serambi kiri. Kayak gitu. Nah, dalam sistem peredaran darah kecil, arteri pulmonalis itu tadi mengalir kemana? Ke paru-paru. Dari bilik kanan ke paru-paru. Jadi yang A itu jelas ya, benar ya. Jadi arteri pulmonalis mengalirkan darah dari jantung. Jantungnya itu bilik kanan, kemudian menuju ke paru-paru. Kayak gitu. Nah, di sini arteri pulmonalis itu mengalirkan darah yang kaya oksigen, apa yang kaya karbon dioksida? Karbon dioksida. Karbon dioksida, ya benar. Nah, semua arteri itu sebenarnya mengalirkan darah yang kaya oksigen, tapi kecuali arteri pulmonalis ya. Nah, itu yang biasanya sering ditanyakan di soal. Itu yang peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar?
Ada yang bisa mengurutkan? Hana mungkin? Ya, Kak. Apa? Peredaran darah besar itu alirannya ya apa? Gimana? Pokoknya seluruh badan, jantung salah. Seluruh badan apa ya? Jantung, Bagian mana? jantung. Lebih tepatnya? Dari serambi kanan menuju paru-paru tangan. Lalu ke serambi kiri masuk lirik. Itu dari jantung ke Jantungnya bagian mana? Kenapa? Jantungnya bagian mana? Itu dari serambi kanan bagian bilik kanan. Iya, tak? Bilik kiri. Bilik kanan apa bilik kiri? Bilik kanan. Tuh kan. Kalau bilik kanan itu peredaran darah kecil, Hana View. Oh iya. Kalau peredaran darah besar itu bilik kiri ke arteri. Arteri ke seluruh tubuh, lalu ke vena, baru ke serambi kanan. Kayak gitu. Jangan kebalik ya. Nah, kemudian Oh iya. nomor 1 itu sebenarnya ada 2 jawaban. Ya. Yang A itu benar, yang B itu juga benar. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung itu sendiri. Nah, sebenarnya itu benar deh. Ada yang namanya arteri koroner. Ya, dia itu ini pembuluh darah utama jantung. Jadi dia itu bisa mengalirkan darah yang kaya oksigen menuju ke otot-otot jantung kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya jawabannya ada 2. Tapi lebih tepatnya sih yang A. Ya, karena berhubungan dengan sistem peredaran darah. Nah, yang C. Yang C itu kenapa kok salah? Ada yang tahu? Andin? Andin pengen jawab kayaknya, Andin. Din, kenapa yang nomor 1 C itu salah, Din? Ketika ventrikel berkontraksi, tekanannya itu sebesar 80. Nah, kalian pastinya pernah cek tekanan darah. Kalian pastinya pernah. Nah, jadi, ketika kalian cek tekanan darah, itu kan ada yang namanya, misalnya nih ya, si Nendra misalnya. Nendra cek tekanan darah. Ternyata tekanan darahnya Nendra itu biasanya 120/80 kayak gitu ya. Itu yang normalnya. Nah, di sini tekanan itu menandakan ada 2. Ada tekanan siastol sama diastol. Kalau tekanan sistol ya, sistol itu biasanya yang ada di atas ketika jantung itu kontraksi. Kemudian kalau yang bawah itu namanya diastol, ya, kebalikannya. Jadi tekanannya 80 itu ketika jantung berrelaksasi kayak gitu. Jadi yang C itu salah ya, harusnya. Iya, kalau itu 120 nggak sih, Kak? Kenapa? Gak apa-apa nggak jadi, Kak? Lanjut. Kenapa, Din? Nggak apa-apa, Kak. Iya. Jadi gitu ya adik-adik ya. Nggak apa-apa, Kak. Sudah lanjut aja. Kemudian yang E itu jelas salah ya, karena atrium kanan itu bukan menerima darah yang kaya oksigen. Kebalikannya. Oke, next nomor 2. Ada yang mau jawab nomor 2? Hewan apa ini ya nomor 2 ini ya? Andin. Andin. Kok Andin? Nomor 2 ini hewan apa Dia yang nggak, sebelah Kak. kiri? Afi. Itu. Yang di itu, Madagaskar, yang kiri. Iya. Biakan bukan apa makanannya? Depannya L. Hewan apa yang depannya L?
apa sih? Laktobus, apa sih? Lutung. Kok lutung? Lak Apa? Lactobacillus. 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 Lemur. Hewan lemur itu. Oh iya, lemur. Nah, yang Tahu sih. tengah itu, yang tengah yang lucu banget, imut-imut, hewan apa namanya? Hantu. Hah? Gak tahu Kak, taunya yang kanan Kak. Jadi Pas, yang pas, pas. Oh, burung nggak tahu. hantu sih, itu monyet. pas ya. Jadi yang Hantu. tengah itu namanya hewan ini loh, Rek, Tarsius. Nah, mereka ini itu Monyet memiliki terkecil ya Kak. ya. Jadi mereka ini memiliki hubungan kekerabatan tingkat ordo. Nama ordonya ordo primata. Nah, kira-kira nih apa yang membuat mereka itu sama? Nggak tahu sih. Apa? Ikut-ikut. Ya dah. Yang lain? Jawabannya Aku bebek. oke. Selain itu, Aku sama, tadi jawabannya B. Kak, emang apa cara perkembangbiakannya? melahirkan ya, masa Mamalia, bertelur kan sih emang. Kak? Bertelur. Oh, D. Ya dah. Nggak tahu sih. Kemampuan menopang sih. Ya, Aku tadi awalnya jawab D Kak. jadi mereka itu kan ordonya primata. Primata kan mamalia. Jadi semua mamalia itu pasti Melahirkan. ya. Kayak gitu. Nomor 3. Andin, Oh, apa jadi nomor jawabannya 3? bebek. Ayo Andin, nomor 3 Andin. Cloning Kak. Nah, benar. Jadi cloning itu dengan cara memasukkan kromosom ke dalam ovum yang telah dihilangkan intinya atau dengan cara fusi, gitu ya. Kalau kultur jaringan apa, Hana? Lo lupa Kak. Kultur jaringan itu apa sih? Oh, Membuat di- apa sih? Kaca. Oh itu yang di meja bulat plastik itu nggak sih Kak? Kenapa? Di media kaca terus Heeh. dikasih apa gitu terus disatukan iya dah. Kultur jaringan itu mengembangbiakan tanaman di laboratorium. Kayak gitu. Nomor 4. Ada yang mau jawab nomor 4? Tuh Kak, ya. Ayo, Fikri, Naindra, Aldo. Apa jawabannya? C. C. Yang lain? Nah, sintesis protein. Ini dulu pernah kakak ini ya, kakak terangin ya. Jadi sintesis protein itu ada 2 deh tahapannya. Ada transkripsi sama ada translasi. Kalau transkripsi itu penyalinan DNA yang nantinya menjadi RNAM. Ini perlu diterangin lagi nggak? Nggak usah ya. Boleh. Boleh ya. Nah, jadi kalau transkripsi itu penyalinan DNA menjadi RNAM, messenger. Nah, itu terjadi di nukleus. Setelah transkripsi, nanti ada translasi. Kakak gambarin deh, biar nggak bingung. Sek. Jadi yang pertama di sini ada itu susah banget ya nggak di sini ya. Iya Kak.
Twing, 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 twing. Nah, ini adalah susunan DNA yang sudah terbuka. Nah, yang pertama, di sini itu ada yang namanya enzim. Ya, enzimnya namanya apa? Enzim? RNA apa? Iya, RNA polimerase. Nah, enzim ini digunakan untuk membuka rantai DNA dan membuat RNAM. Jadi tujuannya di sini, tujuannya transkripsi itu menghasilkan RNAM. Lalu ingat-ingat di sini, titik awal di sini namanya promotor, yang terakhir di sini namanya terminator. Itu peristiwa transkripsi. Nah, selanjutnya nih, RNAM-nya nanti akan dibawa ke sitoplasma. Nah, di situ nanti akan terjadi peristiwa translasi. Ingat ya, dulu Kak Ayu pernah jelasin kalau kita gambarkan seperti gosennya Grab. Nanti akan ada yang mengantar asam amino lalu menaruhnya di ribosom. Kak, kok gosennya Grab sih? Gosen kan Gosennya Oh Grab. iya, gosennya Gojek. Gosennya Grab. Oh, maaf. Mikir aku, Kak. Iya. Gosennya Grab. Hai Adit, barusan gabung Dit. Katanya ke upgrade. Ya, kan kakak yang beli harusnya. Aduh, jelek banget sih, ya ampun. Oke, jadi yang atas ini adalah ribosom subunit besar, dan yang bawah ini ribosom subunit kecil. Nah, yang pertama, ada yang namanya RNAT. Ya, kakak gambarkan di sini, RNAT itu sebagai orang yang ngirim. Drivernya. Nah, di sini RNAT. Nah, RNAT itu akan membawa asam amino metionin lalu menempel pada ribosom subunit kecil. Itu yang dinamakan codon start, ya, KUG. Kemudian RNAT di sini nanti itu kan sudah membawa asam amino, lalu melepaskan asam amino ke ribosom subunit besar lalu dikeluarkan. Seperti itu dan seterusnya. Begitu guys. Gitu ya. Jadi jawabannya yang benar adalah 2, Bebek 1. 43. Oce. Lanjut nomor 5. Apa nomor 5 jawabannya? Aurel ini nama orang ya. Aurel menemukan semacam tanaman yang tumbuh di dekat air. Ciri-cirinya talus yang selalu bercabang 2, akarnya rizoid, memiliki organ berbentuk mangkuk. Organisme apakah itu? C kayaknya. C itu organisme apa? Nama lainnya apa? Anthoceros. Lumut tanduk. Anthoceros lumut tanduk. Kalau Markantia? Paku kayaknya. Markantia itu lumut hati. Ya, jadi kalau Markantia itu lumut hati, kemudian Anthoceros itu lumut tanduk, ya, Sphagnum itu lumut daun,
Lycopodium itu tanaman air yang biasanya di akuarium itu loh, yang bentuknya itu seperti cemara itu loh, Rek. Nah, yang berbentuk seperti mangkuk organnya itu adalah yang A, Markhantia. Ya. Jadi nomor 5 jawabannya yang A. Ayo, satu lagi nomor 6. Habis itu kita break. Yang nomor 5 tadi kayaknya soal UTBK tahun 2018. Nomor 6, apa jawabannya? Pernyataan yang benar mengenai DNA. 134. Yang mana? 1, 3, 4. Iya, benar. DNA itu kan gulanya deoksiribosa. Kebalikannya, kalau RNA itu gulanya ribosa. Bosa. Kemudian urasil. Urasil hanya dimiliki oleh siapa? RNA. RNA. Iya. Kemudian yang nomor 3, basa nitrogen sitosin itu benar ya, DNA ya. Dan yang terakhir, nomor 4, pembentukan di dalam inti sel. Benar. Jadi itu semua adalah pernyataan mengenai DNA. Jawabannya yang B. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oh ya, adik-adik yang tadi barusan join, tadi Kak Ayu di awal pembelajaran jelasin tentang keputusan UN. Jadi sampai sekarang kita masih menunggu arahan dari dinas kota. Intinya seperti itu. Jadi kalau kalian tanya, Kak UN-nya jadi apa enggak? Ini ada surat dibatalkan itu gimana? Nah itu tadi, yang dibatalkan itu menjurus ke sekolah formal keterangannya. Tapi karena homeschooling ini adalah sekolah non formal, kita masih menunggu arahan dari dinas kota. Aduh, gak adil lah. Ya, tapi Manutai. Ya, gak adil. Tetap. ya, tapi itu tadi ya. Sampai sekarang makanya kalian itu masih tetap pembelajaran karena kita nggak tahu nih nantinya itu akan Lolos jalur giveaway. nantinya itu akan benar-benar dibatalkan atau nanti ujiannya itu berupa online. Kita masih nggak tahu. Mati kon. Seru banget dong Kak kalau online. Mati, kudu seru. Kalian pengennya gimana? Jadi batalin aja dah. Di omah-omah. Kalau nggak ada UN, Nggak apa-apa. nggak dapat SKHU loh. Nggak apa-apa ya. Loh, aja online tapi di rumah masing-masing. Iya, online tapi di rumah masing-masing nggak apa-apa. Oh iya. Iya. Allah. Oke, kita stop dulu ya. Nanti 5 menit lagi kita join. Join Kak, lagi. Kak. Ya. Kak, ayo. Mm-mm. Aku mau request dong. Mm-mm. Kak, Apa, Vi? aku mau request daripada kakaknya 2 kali bikin room. Mendingan ini deh, Kak. HSKS bikin room sendiri. Iya, itu sebentar lagi akan kita realisasikan. Makanya kita sedang sosialisasi terus kan. Nah, kita akan menunggu persetujuan dari semua wali murid. Kita nanti akan bikin Zoom yang premium. Jadi biar nggak sering-sering ada ini nge-share 2 kali kayak gitu. 400.000. 2 akun 400.000. Iya, kan dolar naik 400.000 jadinya. Oke. Istirahat dulu ya, Dik ya. Ya.